dan simbol dalam sila-sila Pancasila ya. Ya itulah. Garuda digunakan sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Pada bagian dada Garuda, nah Pancasila terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol gambar. Kelima gambar di dalamnya yaitu gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Nah, di dalam perisai tersebut 5 simbol gambar Pancasila itulah yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas yang masing-masing merupakan simbol pada sila Pancasila. Yang mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu dilambangkan dengan bintang, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai, lalu persatuan Indonesia dengan pohon beringin, lalu yang sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan simbol padi kapas. Nah, itu. Yang pertama makna lambang sila ke-1, yaitu sila ke-1 tadi adalah bintang. Bintang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Jadi ini makna lambang sila pertama, yaitu makna bintangnya. Lalu makna pada lambang sila kedua yaitu rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Arti simbol ini adalah manusia Indonesia itu harus menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tanggang rasa, serta tidak semena-mena terhadap orang lain. Makna lambang pada sila ketiga. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Itu melambangkan persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan untuk banyak orang sebagai tempat berteduh. Nah, jadi ini mewakili keragaman suku bangsa yang banyak di Indonesia menyatu, yaitu di mana sila ketiganya adalah persatuan Indonesia yang mengajarkan kepada kita untuk selaras dengan hakikat satunya, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Lalu makna lambang pada sila keempat. Ya, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Ya, seperti halnya bermusyawarah di mana orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, jadi itu. Yang terakhir yaitu makna lambang sila kelima, padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Padi yaitu pangan dan kapas itu adalah sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran hidup.
melihat makna dari lambangnya, maka kita coba masuk ke makna sila serta contoh pelaksanaan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Makna sila ke-1 yaitu setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa, yaitu wajib punya satu agama ya. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ya contoh ini sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kalian amati dan kalian ambil. Di sini ada beberapa, yaitu contohnya percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi orang Islam ya percaya pada kepercayaannya, orang Kristen pun demikian, dan agama yang lain pun. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan cara bergaul hanya karena ras, suku, dan agama. Lalu makna sila kedua, 1. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, yaitu kedudukan dan derajat yang sama, saling mencintai sesama manusia, rasa memiliki dan berkorban untuk kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa. Lalu contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya tidak melakukan tindakan bully, mengejek, atau melukai manusia lain. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya poinnya masih tetap sama ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah ini yaitu kalau ada seperti sekarang ada corona, ya mungkin ada tetangga yang kesulitan karena ekonomi sedang susah, jadi bisa dibantu. Nah ini melambangkan bahwa mengamalkan sila kedua. Makna sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta tanah air, berbangga sebagai bagian dari Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Nah ini kalian sudah pada tahu toh Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Ya mudah-mudahan sudah. Kalau belum, ya mudah-mudahan sudah. Contoh pengalaman sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Berkomunikasi dengan teman-teman, tetangga, saudara yang berbeda daerah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya ini tadi untuk menghindari miskomunikasi atau kesalahan pemahaman dalam berobrol-obrol. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan poskamling ronda keliling di lingkungan sekitar. Jadi ikut dalam kegiatan-kegiatan ya, itu untuk mengamalkan ya. Sebenarnya banyak lah yang lain ya contoh-contohnya, dan banyak sekali lah, mungkin lebih dari 10 atau banyak lah yang baik-baik. Makna sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan, bermusyawarah sampai mencapai kesepakatan yang diliputi dengan semangat kekeluargaan. Contoh pengalaman sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.
menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah dan berhati besar untuk menerima apapun yang dihasilkan oleh musyawarah, melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah bersama dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi sila keempat ini penekanannya adalah pada musyawarah ya. Jadi pada musyawarah atau contoh-contohnya itu yaitu ya contohnya seperti pemilihan ketua kelas dengan voting atau dengan musyawarah, terus menyelesaikan masalah-masalah keluarga dengan ngobrol atau yang musyawarah. Jadi sangat banyak lah ruang lingkupnya dalam kehidupan ya. Yang kelima yaitu pengaruh utamaan pada prinsip keadilan yang tidak berpihak. Maksudnya itu mengutamakan lah intinya pada prinsip keadilan yang tidak berpihak. Ngapa harus ditulis pengaruh utamaan ya? Kalau contoh pengalaman sila kelima dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya yaitu membantu teman ataupun saudara kita yang terkena bencana alam seperti gempa, banjir, dan musibah. Ini juga masuk seperti ke sila yang kedua. Karena di sila kedua juga sama. Contohnya yaitu membantu orang lain yang kesusahan seperti nenek-nenek menyeberang, kita bantu nyebrangin. Karena setiap sila Pancasila itu mempunyai hubungan ya. Jadi setiap silanya itu berhubungan yang mana kita ketika mengamalkannya atau melaksanakannya itu harus ke 5 sila. Tidak boleh sila pertama aja lah saya mau ibadah aja. Sila kedua enggak. Jadi tidak boleh. Jadi harus pengalamannya itu ya semuanya gitu. Supaya tidak pincang gitu dalam kehidupan di bermasyarakat sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi kalau pertanyaan di soal adalah contoh pengalaman sila kedua, ya tulis saja membantu korban banjir, menyediakan pangan untuk orang terkena gempa misalnya. Lalu kalau sila kelima apa? Ya mau ditulis dengan sama itu ya tidak apa-apa gitu. Seharusnya tidak apa-apa untuk guru yang mengoreksinya karena sila itu berhubungan gitu. Karena ketika kita membantu kemanusiaan maka kita juga artinya ikut dalam berusaha menunjukkan keadilan sosial ya. Jadi seperti itu. Lalu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, sama seperti perhatikan, perhatikan, kamu ngapain? Malah mainin kabel. Perhatikan Bapak ini ngomong. Kabel itu simpan. Jadi untuk selanjutnya yaitu menjunjung semangat kekeluargaan dan gotong royong itu artinya adalah dengan itu juga sama seperti pengamalan sila ketiga, yang mana sila ketiga itu di Persatuan Indonesia itu pengamalannya adalah gotong royong, yang artinya berhubungan juga gitu. Nah, maka dalam memberi contoh pengamalan itu kita sebagai manusia hidup yang berjalan dan mengamalkan sila Pancasila maka akan menemukan beragam kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang tolong dong, Bapak udah ngomong nih, kabel itu loh, wih. Bisa nggak ditaruh? Hah? Bapak ini menyiapin materinya untuk ini kalian. Udah cuma ngedengerin doang loh, ngedengerin. Kalian nggak perlu ngejawabin, nggak perlu ini, ya memang kayak gitu kan. Kemalasan kalian itu kan. Diam-diam tapi nggak itu. Lalu selanjutnya untuk sila kelima itu tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. Ya, jadi karena di sini berhubungan dengan keadilan sosial, yaitu berarti berhubungan dengan hukum juga. Jadi kita harus taat aturan dan tidak melakukan perbuatan yang
merugikan orang lain. Di sini kesimpulannya adalah Pancasila terdiri atas berapa sila? Hah? Berapa? 5 sila yang masing-masing sila memiliki simbol, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Valencia. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Rantai. Persatuan Indonesia apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbolnya kepala. Nah, kepalanya aja ya, kepala banteng ya, bukan banteng seluruhnya. Ya, walaupun pemaknaannya ya seluruh bantengnya, cuma dalam simbolnya cuma kepalanya doang yang diletakkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa simbolnya? Padi dan kapas ya. Dari setiap simbol pada sila-sila Pancasila memiliki makna masing-masing yang udah Bapak jelasin di sebelumnya, yang nanti bakal kalian tonton lah mudah-mudahan ya, karena ya semoga ada manfaatnya aja. Tiap-tiap sila Pancasila itu saling koheren. Koheren itu maksudnya berhubungan gitu, satu sama lain. Jadi baik sila pertama ke sila kelima, sila kelima ke sila kedua, sila ketiga, pokoknya berhubungan semua gitu. Nah, karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, maka kita sebagai warga negara harus mampu bersikap yang sesuai ya dengan Pancasila. Maka masuk tentang Pancasila ini bagus gitu. Kalau kalian bisa mengamalkannya dengan baik ya. Jadi maka kalian boleh sudah hafal Pancasila, tapi yang lebih penting dari hafal adalah mengamalkan bagaimana Pancasila dengan benar dan baik gitu. Ya demikian ya. Semoga bermanfaat ini.